Ya. Nah, kemudian karbonilnya. Ya, karbonil. Kita lihat gugus karbonil. Nah, karbonil dari keton itu 17-15. Ya, karbonil dari keton 17-15 itu base. Nah, karbonil dari asam ya, itu dia lebih rendah. Jadi karbonil yang lebih rendah itu karbonil dari asam dan karbonil dari NH2, suatu amida. Itu lebih rendah dari karbonil normal. Normal itu keton. Keton itu 17-15. Nah, karbonil dari aldehid itu lebih tinggi lagi. 17-25. Karbonil dari ester 17-35. Karbonil dari halida asam 18 lebih jadi sekitar 1.800-an ya. Nah, jadi ini Anda harus tahu apakah itu karbonil asam, karbonil keton, karbonil aldehid, karbonil ester atau karbonil halida asam atau dikarbonil dari anhidrida. Kalau anhidrida itu mudah karena dia karbonilnya kan 2. Jadi kelihatan 2. Kalau yang 5 itu harus Anda ingat, ya. Oke, paham? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Nah, ini karena asam membentuk dimer itu tadi karena sehingga dia pitanya melebar, ya. Melebar atau broad, very broad, sangat melebar. Nah, sekarang NH. Kalau tadi OH, kanan OH itu mempunyai ikatan hidrogen, maka NH juga mempunyai ikatan hidrogen. Dia juga pada daerah yang kiri. Nah, kita lihat di sini. OH, NH di daerah sebelah kiri, 3000 ke atas. Ya. Kemudian ini C triple bond, CN triple bond 2200-an. Ya. Nah, ini sekarang kita ke NH. Bagaimana membaca NH? NH itu ada 3 macam kan? NH primer, NH sekunder, dan NH tersier. NH primer, NH2 itu ada 2 puncak, yaitu NH dari stretching asimetris dan NH dari stretching yang simetris. Oleh karena itu dia memberikan 2 pita. Lah yang sekunder NHR itu hanya 1 NH, maka hanya 1 puncak, 1 pita, ya, 1 pita. Amina tersier itu tidak ada atau atom H lagi, sehingga tidak ada pitanya. Ya, kita lihat. Butana amin. Ya, butana amin ada CH2, CH3. Ini tidak saya bicarakan lagi CH2, CH3. Kita sekarang melihat ke NH2. NH2 kelihatan 2 pita. Ya, 2 pita yang medium. Ya. Yaitu 3.300 dan 3.400. Nah, ini adalah stretching asimetris dan stretching yang simetris. Nah, sini ini ada NH2 bending 1600. Ini ya pitanya ya medium lah, medium, tidak lemah banget ya, ini medium. Bentuknya sisoir, dia menggunting, sisoring. Ya, menggunting. Nah, yang penting yaitu Anda kalau nggak ketemu sini kadang-kadang ada broad, ada CO, ya ada misalkan ada gugus asam, ada NH2 biasanya kalau overlap gitu. Nah, Anda amati di sini. Ada NH2 di sini. Di bending 1600. Ya. Beda ya kalau dengan ikatan rangkap kemarin berapa?
C double bond C berapa? Halo? 1.600? 1.650. Nah, 1.650. Dan pitanya ini agak panjang. Ya. Ya, betul itu. Siapa yang menjawab itu tadi? Frederick? Dedi Samuel, Bu. Samuel, yo. Tak tulis Samuel. Baik, Bu. Makasih. Ya. Ya. Paham ya ini ya? Hati-hati. 1.600. Kalau enggak ada, kadang-kadang ini pita ini kadang-kadang kecil, enggak tampak. Anda bisa lihat di sisor di sini yang bending. Ya, itu kalau butanamin, kalau ada NH2. Nah, ini kita lihat, kelihatan nih, anilin, ya. Anilin ada metilnya, metil bensamin atau ortometil anilin, metametil anilin, ya, metametil anilin atau metil 3-metil anilin. Nah, ingat kemarin, ciri bensen yang Anda pertama lihat apa? Overtone. Overtone di mana? Di bagian atas, Bu. Yang ada atas 4. Atas kabeh di atas. Nomornya piro? Bilang gelombang. Oh, Berapa? Berapa bilangan gelombangnya itu? (1.500 sampai 1.600). 1.500 Bu, sampai 1.700. 1.700 sampai 1.900. Ya, ini ada poninya itu ya. Ciri bensen itu ada poninya itu. Siapa aku masih ngomong? Dedi Breni. Denny. Dedi, Bu. Oh, Dedi. Oke. Ya. Ciri bensen yang lain lagi apa? Ayo cepet-cepetan. Tadi pagi sudah tak kasih loh itu. Mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi antara CC lebih rendah. Dari berapa? 1.500. Lebih rendah dari berapa? 1.500. 1.500 sampai 1.600. 1.600-an. Ya. Siapa sih ngomong ku mang sing lebih rendah, Mang? Dedi meneh. Oke. Ayo apa lagi? Ciri ada ikatan rangkap. Ayo selain Dedi. Apa ikatannya lah yang khusus? Halo? Dengar? Dengar, Bu. Ayo apa meneh? Adanya bensen selain itu. Ikatan apa lagi? Hidrogen kelihatan nggak hidrogen? Kelihatan. Hah? CH aromatis. Di mana CH aromatis itu? 3.100. 3.100. Siapa itu? Nila, Bu. Nila. Ya. Di sini kelihatan 3.036. Ya. Itu ciri bensen.
Ya, metil sudah tidak saya bicarakan lagi. Kita sekarang NH2. Ini ada 2 pita. Ya. 2 pita yaitu 3.300 dan 3.400. Kelihatan 2 pita karena dia punya NH asimetrik dan NH simetris. Ya. Dua-duanya ini adalah punya stretching asimetris dan stretching yang simetris. Nah, sisornya di sini 1.600 nggak kelihatan kecil ya, dia overlap dengan benzen. Ya, nggak kelihatan yang 1.600 tadi itu nggak kelihatan. Dia langsung overlap dengan benzen C double bond C, ya, C double bond C yang terkonjugasi. Nah, N-etil bensil amin. Ini amin apa? Primer apa sekunder apa tersier? Sekunder. Sekunder, ya. Karena sekunder dia atomnya berapa? 1. Karena atom hanya 1, maka di sini hanya satu pita saja, ya. 1 pita NH di 3.400. Ya. Jadi Anda sudah bisa membedakan amina primer dan amina sekunder. Ya. Untuk benzen tidak saya ulangi, ini ada poni di 1.700 sampai 1.900 dan ada ikatan lengkap terkonjugasi C double bond C. Ya. Sini yang 1.300 terlalu pendek ini, tapi Anda harus sudah tahu 3.100 CH. Yang aromatis OOP ini, out of planes, itu nanti kita bicarakan sendiri daerah sidik jari. Ya. Yang kita bicarakan ini adalah daerah gugus fungsi. Yang 1.000 ke bawah ini adalah daerah sidik jari. Nanti kita bicarakan khusus aromatis, daerah aromatis OOP, out of planes. Ya, nanti. Oke. Sekarang NN dimetil anilin. Dia sudah tidak mempunyai atom H. Karena tidak punya atom H, maka tidak ada pita. Paham? Paham, Bu. Tidak muncul ya, Bu? Tidak muncul, tidak punya pita. Nah nanti loh, bagaimana saya taunya itu amina aromatis? Lah nanti kan gabungan ada maspek, ya, ada NMR, ya kelihatan nanti kalau di NMR kelihatan dia itu muncul single 6 atom H, sinyalnya single tajam 6 atom H. Kelihatan di situ. Ya. Di IE tidak kelihatan tapi Anda bisa melihat strukturnya nanti di NMR atau kita lihat di maspeknya. Ya, kalau ada N maka maspeknya itu ganjil. Ya, misalkan amonia. Amonia itu NH3, maka berat molekulnya adalah 17 ganjil. Kalau berat molekulnya ganjil berarti ada N-nya. Ya, paham ya? Nanti kita ke sana. Tapi sekarang yang penting Anda tahu membedakan amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Ya, benzen tidak saya ulang lagi. Oke. Nah, sekarang propananitril. Ya, kemarin kita bicarakan C triple bond C, alkina. Ya, alkina itu 2.100. Nah, ini CN ini lebih tinggi dan lebih polar. C dengan CN lebih terpolarisasi CN. N lebih besar elektronegativitasnya, dia lebih tajam, terpolarisasi lebih tajam daripada CC. Kita lihat CC di sini. Yang kemarin itu heksuna ini. Jadi Anda bisa mengenai ini heksuna apa nitril kelihatan di sini. Paham ya? Paham. Ya. Ya, jadi tidak saya ulang, yang CH2, CH3 tidak saya ulang lagi. Jadi yang Anda perlu ketahui di sini beda antara heksuna, alkuna, ini 2.100 dan nitril. Ya.
nitril di 2200 atau 250 lah, ini sini sekitar sini. Ya. Ada yang ditanyakan? Amina, alkohol, asam, nitril, benzen. Ya. Belum ya? Oke. Kita lanjut dengan karbonil. Nah, karbonil berada di mana? Nah, ini karbonil berada di sini. Antara 1600 sampai 1800. Nah, karbonil ini macam-macam. Karbonilnya siapa? Nah, kalau keton normal itu 17-15. Sangat kuat ya. Karena di sini terpolarisasi sangat besar, C dan O. Ya, kuat. Dia sangat kuat, jadi pitanya itu hampir 90%. Nah, ini sangat tajam. Ya, 1017-19 normal lah ya. 17 yang penting Anda tahu berarti 17-15 itu adalah milik karbonil. Nah, CH2, CH3 tidak saya ulang. Nah, pada karbonil ini ada juga overtone seperti pada benzena. Overtone-nya karbonil itu dua kalinya overtone ini CO. Ya. Kalau ini 1700, ya ini 3400-an. 3450-an. Ya, dua kali CO ini kecil banget, ini lemah. Jadi bisa dikenali ada overtone di 1400 di sini. Sama dengan benzen. Benzen itu juga ada, kan benzen itu agak banyak poninya itu, lebih dari 3. Kalau ini hanya 1 saja, karbonil. Ya, karbonil keton tidak saya ulang. Ini CH3, CH2 tidak saya ulang karena alkananya tidak saya ulang. Nah, sekarang bagaimana membedakan ini punya keton, ini punya amida, punya ester, punya aldehasa. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada amida, di sini ada amida, ada asam karboksilat, OH, NH itu ada ikatan hidrogennya. Ya. Dia di sini lebih panjang tandanya. Ya, frekuensinya lebih kecil. Ya. Kita lihat absorpsinya. Ya. Nah, sekarang kalau ada ikatan rangkapnya, sekarang kalau ada gugus ester misalnya, ester. Ini gugus pendorong elektron. Ya, ester mendorong. Nah, kemudian ini ada halida asam yang menarik. Ya. Yang mendorong elektron di sini frekuensinya lebih rendah. Ya, absorpsinya lebih rendah, bilangan gelombangnya berarti lebih tinggi. Ya. Nah, adanya gugus penarik elektron ini meningkatkan absorpsi, frekuensi absorpsi. Nah, adanya hidrogen bonding ini frekuensi absorpsinya menjadi lebih rendah. OH sama NH2. Nah, sekarang kita lihat supaya lebih mudah menghafal, walaupun nanti Anda open book, ya, supaya cepat, karbonil normal, base value 17-15. Ya. Kemudian ada ikatan hidrogen dari asam, ini lebih, OH ini kan lebih tinggi daripada NH2. Ya.
NH2. Ikatan hidrogennya OH lebih tinggi, jadi lebih tinggi daripada sini. Ya, adanya ikatan hidrogen, maka dia bilangan gelombangnya lebih kecil. Nah, kalau ini ya, aldehid, kita lihat naik 10. Dari ester juga naik 10. Ya. Ini ada gugus penarik elektron. Ya. Maka dia bilangan gelombangnya lebih tinggi. Untuk anhidrida ini tidak ada masalah karena ini ada 2 karbonil. Maka dia juga muncul 2. 1760 dan 1810. 1760 dan 1800 muncul 2. Tidak ada masalah, karbonil tajam-tajam muncul 2. Ya. Yang jadi masalah nanti Anda mikirkan ini karbonil, aldehid dan ester ini dekat karena ini dekat. Kalau halida asam kan 1800 jauh. Yang ini apakah karbonil asam, apakah karbonil ester, karbonil amida atau karbonil aldehid. Ya. Jadi ini adalah sumari atau ringkasan, ya, ringkasannya. Nah, ini sebagai ringkasan, ini adalah tabel, ya, tabel bilangan gelombang dan tabel panjang gelombang. Ya. Ini untuk yang mempunyai ikatan hidrogen itu pada sebelah kiri ya, 3000 sampai 350. Dan CH ikatan rangkap ini ya. CH ikatan rangkap yang 30 lebih, CH ikatan rangkap, CH triple bond, CH alkana dan CH alkena dan CH alkuna. Kalau CH alkana di bawah 3000, yaitu 2800, 2900. Kemudian diikuti CC triple bond. CC triple bond ini 2100, CN triple bond 2200. Ya. Kemudian diikuti double bond. C double bond C 1650, C double bond O ini tergantung. Ya. Tergantung apakah esternya itu sekitar esternya apa, 1650 sampai 1800. Nanti ya sampai 1800 tergantung CO-nya apa karbonil, keton, ester, asam dan CN. Ya, CN sekitar 1650-an juga. Nah, di sini ada CN yang bending ya, bending CC, tapi nggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang penting kita tahu CO di sini berapa CO? CO berapa? Halo? 1100. 100. Siapa yang sing ngomong? Jadi Siapa yang ngomong mau? Jadi lagi? ya Bu. Ya. Sekitar 1000. Ya, 1100 ya. Nah, ini saya resume kembali. Ya, saya resume kembali, ini adalah alkohol, bentuknya seperti ini. Kalau alkohol. Ya, daerah sidik jari nanti kita bicarakan khusus hari Kamis. Kita sidik jari hari Kamis. Ini alkohol, ini adalah alkananya, CH2, CH3. Nah, CH aldehid, berapa CH aldehid? Ya, kemarin kita CH, CH2, CH, CH3, CH dari benzen, CH dari alkena, CH dari alkuna. Nah, sekarang CH dari aldehid ini 1725 kecil. Nanti ada pitanonana, nanti kita lihat. Kecil.
Ya. Nah, ini aldehyde kecil dia kadang-kadang ada 2 sini, yaitu 28 dan 27, 50. Kadang-kadang tidak terlihat. Kalau ada alkana kadang-kadang nggak terlihat. Kadang-kadang tidak terlihat. Kecil, pH-nya nggak tidak panjang seperti CH2, CH3, enggak kecil, dia medium. Peak-nya, anupaannya. Ya. Pada amida di sini, ya, ada 2 NH-nya ada 2 pita, ya. Ingat, ini ada ikatan hidrogen, maka dia lebih rendah. Ya. Asam itu lebih tinggi daripada amida karena dia ini ikatan hidrogennya lebih tinggi, OH-nya lebih tinggi daripada OH daripada NH2. Ya, ester lebih kiri lagi. Ya, ingat ya, karbonil ester lebih kiri daripada karbonil. Karbonil K17. Karbonil 17 berapa? Karbonil keton 1725. 15. Apa sing muni mang? 17. Cewek. Eka Wahyu. Cewek tadi. Hah? Eoma. Eoma. Ya. Nah, kalau sekarang ini ada ester, maka tambah 10. Sorry. Aldehyde 17, 25, tambah 10. Ester 17, 35, tambah 20. Dari karbonil. Ke kiri. Ya. Paham ya? Ya. Keton itu tidak ada NH, tidak ada OH, tidak ada CO, tidak ada aldehyde. Kalau anhidrida, ini ada 2 CO, karbonil. Ya. Nah, ini contoh lain lagi, butanon ya. Kita lihat ada overtone. 2 kali CO. Nah, ini yang saya katakan tadi contoh aldehyde. Bedanya apa CH aldehyde dengan CH pada CH2? Ini kita lihat aldehyde itu medium, kecil. Kadang-kadang overlap dengan ini, 28 CH pada CH2. Ini karena panjang sekali, berarti kelihatan banget, sangat murni, non-anal ini, kelihatan. Nah, ini CH pada aldehyde. CO karbonil pada aldehyde. Ada di sebelah kiri karbonil keton. Ya. Jajari karbonil keton, karbonil aldehyde, baru ester, baru halida asam. Ya, ini paham ya, CH dari aldehyde? Paham. Ya. Nah, ini halida asam, CO halida asam 1800, paling mudah dikenali. Ada bentuk karbonil 1800 berarti halida asam. Nah, untuk mengetahui apakah dia lain lagi ya, nanti kan dia dari NMR bisa, ya, dari mass spec bisa, ini kelihatan jelas. Perpotongan ini nanti kelihatan jelas. Ya, ini adalah karbonil dari halida asam. Ini karbonil dari ester. Ester tadi sebelah kiri lagi dari jajarnya aldehyde 1735. Ini 1741. Ya. Ya. Nah, ini ada CO, tidak saya ulang 1100. Ini adalah karbonil dari ester. Jadi pokoknya ada tajam-tajam itu adalah karbonil. 1700 tajam karbonil. Nah, ini adalah karbonil dari asam. Ya. Asam sebelah kanan apa kiri? Asam. Kiri. Kiri. Kabeh kok kiri ngomongi. Nek gak kiri kanan. Asam ada ikatan hidrogen apa enggak? Asam ada, Bu. Ada. Berarti Ada. sebelah Kanan. Nah, sebelah kanan itu asam dan satunya lagi apa yang ada ikatan hidrogennya?
Amida. Ya, Bu. Ya, Ya. ingat-ingat ya. Yang ada ikatan hidrogennya, karbonilnya lebih rendah daripada keton normal, daripada 17,15. Bentuk asam ini coba nih, OH dari asam brut. Kenapa brut? OH dari asam karboksilat kenapa brut? Sangat melebar. Dimer, Bu. Karena bentuk dimer. Siapa yang masih ngomong dimer? Dino. Dianur. Ya, berarti memperhatikan tadi. Oke. Ya. Paham ya? Nah, ini dimer tadi. Ini saya mengulang lagi. Nah, ini amina primer, sekunder atau tersier? Ya. Primer. Amina primer ada 2 pita ya. Nah, Ya. amida Primer. ya. Amida karbonil amida itu ada sebelah Kanan. ya. Kanan. Paling kanan. Ya. Kanan, dia paling kecil. Ya. Antara karbonil normal keton dan karbonil dari asam karboksilat. Ya. Paham ya? Ya. Ya, saya kira. Nah, sekarang eter itu gugus fungsinya hanya CO ya. Udah CO aja di sini 1100. Ya, eter gugus fungsinya kan CO ya, sudah di 1700. Yang alkana CH2, CH3 enggak usah saya ulangi lagi. Ya, anisol kita lihat. Eter aromatik. Ini ada poni di sini. Iya. Iya, Bu. Overtone. Ya, ini CH aromatik 3000 lebih. Ada CO 1100. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Bu, yang tadi yang anisol kenapa muncul 2, Bu? Karena apakah berkaitan dengan aromatis? Eter kan O-nya 2 kali. Eternya kan OCO ini dan CO ini. Oh iya, Bu. Ada 2 CO kan? CO ini dan CO ini. Ya, CO ini yang mana ini? Yang 1100 yang ini. CH3, yang ini C ikatan rangkap. Yang besar ini yang C ikatan rangkap. C double bond O. Oh. Ya, paham? Paham. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ditanyakan? Belum. Sudah ada jawabannya. Hah? Soalnya sudah saya share kan? Berarti kita nyari peak-nya ya, Bu? Ya. Dari soal itu kita Ya. peak-nya. Ini nih. Ya. Ya, anak tamu ya. Ya, sebentar. Rumusnya, rumus molekulnya, sudah ada strukturnya. Kamu tinggal membaca, misalkan ini ada aseton. Aseton itu yang paling Anda lihat di sini apa? Karbonil. Tulis CO.
stretching, karbonil keton. Ya, ditulis jelas, karbonil keton. Berapa itu? Lah kamu pakai garisan ini harus pas. Ya. Jangan seperti saya tadi 17-15 itu patokan saya base value. Nah, sini harus kamu jabarkan. Ya. Berapa karbonil keton ini? Kamu pakai garisan, kira-kira berapa di sini tuh? Karbonil keton. Kemudian ada CH3. Nah, CH3 Anda tahu kan CH3 ada yang stretching di daerah berapa, ya. Bending di daerah berapa. Paham ya? Paham apa enggak ini tugasnya? Paham ya? Tugasnya paham? Berarti bukan daerah. Ya, dibuat tabel. Dibuat tabel kecil, seperti yang saya share tadi. Ya. Dibuat tabel. Ya, dibuat tabel vibrasi apa, bilangan gelombangnya sekian. Asetopenon ini juga sudah ada. Bu Prat mau tanya boleh? Ya. Tanya apa? Halo? Tanya apa? Halo? Halo, Bu. Ya, Halo, tanya Bu. apa, Nak? Tanya apa, Nak? Tanya apa? Bu, kalau mau nulis bilangan gelombangnya, kalau Ya. Bilangan gelombangnya gimana? Itu kamu kasih san. Di garis gini biar tepat. Biar tepat. Paham? Paham yang saya maksud? Halo? Halo, Bu. Paham. Ya, Bu. Yang bertanya tadi? Dia Nur Amalia. Ya. Dino. Dino? Ya, Bu, Sudah kenapa? paham? Ya? Bilangan gelombang gimana? Sudah paham, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah paham? Ya. Ini ada 8 soal. Dihukumkan hari Rabu. Sebelum jam 2 siang. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. ya Bu. Sekarang segera dikerjakan supaya mumpung masih ingat bilangan gelombangnya. Biar cepat. Iya, Oke? Bu. Iya, Bu. Iya Bu. Oke ya. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Ya. Oke, saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.